Berkembangnya fashion muslim Indonesia tidak lepas dari banyaknya desainer yang merambah ke industri fashion muslimah dengan menciptakan banyak cara untuk menutup aurat dengan warna dan model yang beragam, menjadikan Indonesia pusat industri atau mode fashion muslimah dunia. Nah, tentu kita akan menyebutkan sejumlah nama yang ternyata karyanya telah go internasional. Ria Miranda, brand busana muslimnya menawarkan beragam produk gamis hingga hijab yang telah bertahan lebih dari 10 tahun di Indonesia dan berhasil dipasarkan ke mancanegara. Ia sempat dinobatkan sebagai top fashion influencer di ajang Influence Asia di Kuala Lumpur pada 2017. Dian Pelangi, salah satu desainer fashion muslim Indonesia yang punya pamor tinggi, berawal dari Tanah Abang menjaga kios butik milik keluarganya, kini Dian Pelangi sudah memiliki 14 butik yang tidak hanya tersebar di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Dubai. Jenahara Nasution dikenal dengan keunikan desain busana muslimnya. Rancangan Jenahara telah menembus pasar dunia seperti Hong Kong, Thailand, hingga Milan. Si Sesa, merek yang didirikan oleh 3 bersaudara Siris, Senas, dan Sansa ini memiliki desain dengan konsep syar'i sejak 2013 lalu. Berkat prestasinya, Si Sesa beberapa kali berkesempatan memamerkan koleksinya di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week di Jakarta. Brand ini juga dinobatkan sebagai leading syar'i brand Indonesia. Vivi Zubedi merupakan seorang desainer yang terkenal dengan karyanya yang identik dengan abaya. Koleksi abaya brand Vivi Zubedi kini sudah merambah ke masyarakat dari Inggris, Afrika Selatan, Jerman, Dubai, dan Qatar. Salah satu brand fashion muslim yang dikenal dengan konsep sangat Indonesia adalah Kelambi. Dan memang Kelambi merupakan brand yang sangat bersaing di kancah industri fashion muslim. Kini brand Kelambi mulai menjajaki kancah internasional, salah satunya yaitu di fashion show Dubai dan Turki. Nah, sekarang aku mau lihat dari sisi kreativitasnya. Apa aja yang menjadi catatan Nadine kalau fashion muslim di saat itu tuh kurangnya tuh apa aja sebenarnya? Modelnya monoton. Oke. Jadi anggapannya waktu itu tuh kalau berhijab pasti terlihatnya lebih tua. Kayak yang pakai maksudnya dulu stigma di teman-teman aku tuh kalau pakai hijab nantilah kalau anaknya udah 2, kalau anaknya udah berapa umurnya gitu iya, ya. gitu karena pilihannya pun juga abaya lurus. Kalau melihat cerita dari Nadine, ini kan potret dari sisi fashion muslim itu memang di Indonesia terkenal dengan kreativitasnya gitu dibandingkan negara-negara lain yang memang monoton gitu seperti yang Nadine juga bilang. Nah, persaingannya sendiri secara global gitu, apalagi Nadine ketika mulai dengan terjun di dunia fashion muslim, itu patokannya head to headnya ngelihatnya ke negara mana aja misalnya untuk bersaing. Secara desain belum sedevelop di Indonesia gitu, emang bener kreativitas di Indonesia tuh tinggi banget. Kalau misalnya Malaysia mereka masih terbatasi dengan baju kurung biasanya. Yang atasan atas bawah gitu, bawahnya rok. Aku paham sih kalau yang Dubai Turki gitu karena mereka ada ini juga kan weather, cuaca mereka ngalamin 4 musim sih. Cuman yang satu kan ekstrem tuh dinginnya, pasti ya secara desain pasti nggak bisa seheboh di Indonesia. Kita kan selama 1 tahun musimnya aman, tropis. Kalau dari sisi penerimaan untuk orang-orang di negara-negara yang tadi Nadine sebut, Indonesia udah masuk belum di tahap itu? Kemarin kan Kelambi sempat show di 2 negara tuh, di Dubai dan Turki. Justru aku yang menyesuaikan dengan ini sih, culture-nya mereka. Karena mereka masih terbiasa dengan abaya, sedikit dikenalin pattern. Kelambi kan, Kelambi sih, Indonesia itu berani kan. Secara eksplorasi warna kita berani, eksplorasi corak kita berani, desain gak gitu-gitu aja. Nah itu mulai tuh dikenalin tapi porsinya lebih sedikit, 70-30% deh gitu. ...2012 itu apa yang membuat akhirnya oke ini waktunya kita terjun di fashion muslim. Tadi Nadine sudah ceritakan bagaimana memang tertarik untuk memakai hijab juga pada saat itu. Tapi dari sisi marketnya juga pasti menjadi potensi besar dong. Iya betul. Jadi pasti pertama marketnya besar banget ya di Indonesia gitu kan. Hijab itu orang make walaupun dia nggak berhijaban, kalau Ramadan pasti make. Lebaran dia yang tadinya nggak hijaban make gitu. Jadi itu termasuk salah satu pasar besar di
di Indonesia yang gue lihat ya gitu ya. Terus kenapa sih waktu itu switching? Sebenarnya itu alasan switching karena pemiliknya berubah jadi dari non hijab dia pakai hijab gitu. Jadi pasti karena waktu itu awalnya Kelambi itu jualan, Nadine tuh jual apa yang dia suka gitu. Jadi mau nggak mau ketika dia berhijab akhirnya dia juga jualan produk hijab gitu. Jadi itu awal ceritanya kenapa jadi baju muslim kayak gitu. Nah, berawal dari boleh dikatakan home industry dulu kan ya, dengan teman-teman yang terbatas jumlahnya, akhirnya bisa berkembang. Nah, tipping point tuh menuju akhirnya berkembang pesat tuh apakah memang semua tuh fully supported by social media misalnya? Oke, sebenarnya nggak full, sosial media impact-nya sangat tinggi ya, tapi nggak fully juga gitu. Jadi dari mulut ke mulut, kualitas. Sebenarnya sih marketing terbaik itu adalah customer kita sendiri. Itu kalau pendapat gue gitu. Jadi karena apa? Dia kalau kita ngiklan di Instagram, dia akan beli 1 kali gitu. Nah untuk pembelian kedua, ketiga kali penentunya itu di kualitas produk kita. Kalau kita bicara persaingan fashion muslim di Indonesia tuh seberapa challenging sih buat lo? Oke, sebenarnya lumayan sangat challenging ya, karena marketnya ini luas banget. Terus orang jualan juga ada yang harganya yang menurut gue kayak gila kok bisa jualan semurah ini gitu ya. Tapi ya jualan gitu. Cuma balik lagi ya fashion itu kalau pendapat gue ya, kalau pakaian itu bukan hanya sesuatu pakaian yang dipakai gitu ya, hanya untuk itu. Orang menggunakan baju itu fungsinya beda-beda gitu. Ada bahkan yang pakai untuk fungsi identitas gitu. Jadi dia beli produk bukan cuma sekedar ini berfungsi untuk menutupi aurat, tapi memang untuk identitas siapa sih, who we are gitu ya. Jadi that's why persaingan pasti nggak mungkin kecil karena marketnya gede banget. Semua orang pengen berlomba-lomba untuk jadi top of mind gitu ya. Jadi saingan pasti sangat apa ya, ketat banget lah gitu. Cuman ya pinter-pinter kita aja, apalagi kalau di Kelambi kebanyakan most of them anak-anak muda semua gitu ya. Jadi ya kita sering brainstorming kayak gitu-gitu. Jadi ya harus ada ide-ide menarik yang out of the box lah gitu. Dari sekarang mungkin boleh ya cerita soal pandemi gitu ya. Terutama pada saat pandemi di awal ya, kita bicara soal varian-varian yang kemudian akhirnya gawat seperti Delta, Omicron. Boleh cerita dong Kelambi itu melalui proses ini kayak gimana kemarin gitu? Jadi ini kita ngomong berarti dari pertama kali pandemi tahun 2020 gitu. Yeah. Dimana waktu itu 2020 pandemi datang, seingat saya kalau kita flashback lagi ke belakang, mall ditutup tuh waktu itu. Yeah. Mall-mall ditutup gitu, toko-toko juga pada banyak yang di pinggir jalan juga pada tutup. Saat itu pandemi masih ibaratnya tahap 1 gitu. Orang juga masih banyak yang saat itu ya, corona itu masih apa sih, paling flu biasa gitu. Kita waktu itu meremehkan corona gitu. Jadi mereka semua masih punya uang dari sebelum-sebelumnya ditabung gitu. Terberat itu di Delta gitu. Jadi di Delta itu kebetulan waktu itu Delta itu habis lebaran ya. Dimana sebenarnya brand fashion tanpa ada pandemi pun itu sebenarnya setiap habis lebaran pasti kita drop gitu, penjualan sangat drop lah pas. Makanya kalau brand fashion dibilang wah lebaran enak tapi kita nabung nih buat habis lebaran gitu, karena buat preparation gitu kan, ngedrop buat salary employee kayak gitu ya, buat marketing dan lain-lain harus tetap ada kan. Jadi pas lebaran tuh kita tabung uangnya, bukan kita jor-jorin gitu. Emang fashion turun karena Delta. Nah itu lumayan kayak kok jualan susah gitu. Itu bisa dikatakan turun hampir 70% Mas dibanding biasanya. Jadi turun hampir 70%. Tapi bersyukur kebetulan fashion bukan produk yang basi, expired gitu ya. Cuman jadinya stok nambah gitu ya. Cuman kan nanti ada momentum akhir tahun kita bisa sell, kita bisa remarketing ulang gitu. Cuman waktu itu memang wow gitu ya, kayak impact-nya lumayan hitnya lumayan keras gitu. Itu sampai Oktober November, berarti 3-4 bulan Delta itu waktu itu. Sebenarnya pun banyak juga kan, kalau saya kan keluarga gitu lebaran gitu. Keluarga saya juga kan nggak semuanya kerudungan ya, saudara-saudara saya. Ya ketika lebaran kan mereka juga butuh baju lengan panjang, baju lebaran gitu. Bahkan mereka pun beli hijab untuk momentum tertentu gitu. Saat pengajian, saat event-event mungkin yang sifatnya keagamaan, mereka juga butuh gitu. That's why makanya kita lebih ke modest brand sih. Jadi mereka pun kalau ke toko kita, mereka nggak minder gitu. Oh ini toko hijab banget nih gitu. Jadi semua market kita bisa dapat kayak gitu sih.